قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله يأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي ويقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد
مثقال حبة خردل فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. وزاد أبو سعيد ثم أعود الواقعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله ويقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. رواه البخاري في صحيحه. حمدا لربي مخصصا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والتياسر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا الشهر المبارك للتهجد بهدية الله سبحانه وتعالى yang tiada henti-hentinya menaungi hamba-hambanya dengan limpahan rahmatnya, yang tiada henti-hentinya menghujani hambanya dengan pemberian dan anugerah, yang tiada henti-hentinya menyiapkan rizki bagi hamba-hambanya yang mukmin, yang fasik, yang muslim, yang non-muslim, yang hewan dan tumbuhan, terkecuali Allah Maha menyiapkan rizki mereka setiap waktu dan jam, Maha menurunkan hujan dan Maha menerbitkan matahari dan membenamkannya, Maha menumbuhkan tumbuhan dan Maha memperbiakan hewan-hewan, dan Maha mengatur kelahiran dan kehidupan dari rahim-rahim keturunan Adam. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghiasi jiwa hamba-hambanya yang mukmin agar mereka menikmati cahaya keindahan Allah. Ahbabtu maulan idza tajalla, aku sangat menyayangi dan sangat asyik ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menampakkan keindahannya di dalam jiwaku. Yang terbisul badru min sana, maka bulan purnama yang indah itu hanyalah mengambil dari cahaya keindahannya. Cahaya keindahan Rabbul Alamin yang Maha memiliki keindahan. Ketika jiwa terpanggil untuk menikmati cahaya keindahan Allah, ia akan lupa dengan segala keindahan di alam semesta. Akan sirna segala warna dan bentuk dan sifat, lebur di dalam asyiknya menikmati keindahan Allah yang tidak terlihat dengan matanya, tetapi kekuatan jiwa yang jauh lebih kuat dari 1000 pandangan mata
kekuatan jiwa yang tidak bisa dipadamkan dan dihentikan dengan pejaman mata, kekuatan jiwa yang mampu menampung cahaya keindahan Allah, tidak bisa dibatasi dengan padamnya cahaya di muka bumi. Ketika jiwa kita buka untuk menikmati cahaya keindahan Allah, hadirin hadirat, selama kehidupan alam semesta hingga berakhirnya, tidak ada yang lebih indah dari Allah. Tidak ada yang bisa lebih dinikmati keindahannya melebihi keindahan Allah. Ketika jiwa terbuka menikmati keindahan Allah, maka bangkitlah kerinduan mereka kepada Allah. Wahai saudara-saudariku yang hadir, yang diundang untuk mencapai kerinduan kehadiran Allah, wahai yang diseru untuk menikmati keindahan Allah, sadarilah dan pahamilah, ketika jiwa kita muncul keinginan untuk mendekat, man ahabballah Allah ahabballah liqa'ana. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Dengan siapa? Dengan hamba yang berdosa, dengan hamba yang siang dan malam dalam kehinaan, hamba yang siang dan malam selalu berbuat dosa dan memohon pengampunan, hamba yang hina, hidup di atas permukaan bumi hanyalah bergantung kepada anugerah Allah. Ia tidak bisa melihat kalau tidak diberi penglihatan oleh Allah, tidak bisa mendengar kalau tidak diberi telinga oleh Allah, bahkan tidak bisa bernafas kalau ia tidak diberi ciptaan oleh Allah untuk bernafas. Bahkan ia tidak akan hidup kalau tidak diberi kehidupan olehnya. Bahkan ia tidak akan menemukan makan dan minum bila tidak diciptakan oleh Allah. Hadirin hadirat, kita mungkin bergantung kepada orang lain, teman kita, majikan kita, ayah kita, ibu kita, siapapun dia. Ketahuilah, pada hakikatnya kita ini paling bergantung kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah sedikit saja dari pintu kenikmatan yang ada pada kita, tidak satu pun dari hamba di muka bumi bisa merubah keputusannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Dia yang menciptakan pancaindera untuk kita dan memberikan. Dia yang menciptakan makanan dan minuman untuk hamba-hambanya di muka bumi. Dia yang menciptakan matahari dan bulan. Dan Dia menciptakan jiwaku dan jiwa kalian yang kita gunakan untuk mengenalinya. Jiwa ini pada hakikatnya bukan tempat hawa nafsu, bukan tempat iri dan dengki, bukan tempat kebencian, bukan tempat permusuhan, tapi tempat cahaya Allah. Jadikanlah jiwa kita ini tempat untuk cahaya Allah. Hadirin hadirat, ketika jiwa kita bercahaya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka meluncurlah kalimat-kalimat mulia dari lidah kita memanggil nama Allah atas nama kerinduan. Teringatlah kita pada dosa-dosa, terlanjutlah istighfar dan penyesalan dari bibir kita ini atas nama pengampunan Allah. Maka terang benderanglah jiwa dan tumbuhlah demikian banyak sifat-sifat luhur. Kita akan menemukan indahnya khusyuk.
Kita akan menemukan indahnya berbuat sabar. Kita akan menemukan lezatnya berbuat syukur. Kita akan menemukan kesulitan kita digulung dan dipermudah. Kita akan lihat segala permasalahan kita tiba-tiba sirna. Ini siapa yang menggulung dan menyelesaikannya? Cahayanya yang ada di dalam jiwamu. Cahaya itulah yang berbida di jiwa hamba-hambanya yang mukmin. Yang dengan itulah mereka melewati kehidupan, samudera kehidupan mereka lewati dengan kesejukan dan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jiwa orang-orang yang beriman akan sejuk dengan menyebut nama Allah. Dengan zikir kepada Allah lah tenanglah jiwa dan sanubari. Yang Maha menciptakan segenap hati, jiwa dan sanubari dan menaruhnya di tubuh keturunan Adam. Dari zaman ke zaman bermiliar-miliar mereka hidup di atas barat dan timur dengan sanubari dan jiwa yang diciptakan Allah. Tidak satu pun mereka bisa menciptakan jiwanya. Semuanya ciptaan Allah. Dan sang pencipta yang menciptakan sanubari itu berfirman, Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah lah tenanglah jiwa. Wahai para pemilik jiwa, akan mendapatkan ketenangan dengan menyebut nama Allah dan mengingatnya. Dan tidak ada ketenangan hakiki bagi sanubari selain dengan nama Allah. Seseorang mencari ketenangan di diskotiknya, di kafenya, di tempat maksiatnya, atau di tempat-tempat lainnya. Ia akan menemukan ketenangan sesaat. Beberapa waktu kemudian datanglah kegundahan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Dan tetapi ketenangan jiwa itu milik sanubari yang padanya nama Allah. Dengan zikrullah lah tenanglah jiwa. Hadirin hadirat yang telah dipilih oleh Allah sebagai pewaris la ilaha illallah. Zikir yang paling agung, zikir yang paling mulia, la ilaha illallah, yang telah dihadiahkan Allah untukmu di dalam sanubarimu. Hidupkanlah kemuliaan itu. Dengan apa kita bisa menghidupkannya? Ikuti tuntunan Nabi-Mu Sayyidina Muhammad. Hadis yang kita baca tadi demikian agung dan luhurnya. Ketika diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, 3 orang sahabat datang kepada Sayyidina Anas bin Malik di Baghdad. Ia datang kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui, Anas bin Malik adalah salah seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecilnya. Anas bin Malik ini adalah putranya Ummu Sulaim, seorang wanita miskin, tidak punya apa-apa, punya anak namanya Anas bin Malik. Ketika sang Nabi datang ke Madinatul Munawwarah di saat hari hijrahnya, semua orang melemparkan hartanya untuk dihadiahkan pada sang Nabi. Kalungnya, emasnya, cincinnya, semuanya, yang memberikan tanahnya, memberikan semua hewan ternaknya. Datanglah Ummu Sulaim menangis di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa untuk kuhadiahkan untukmu.
Cuma ada yang paling kucintai ini anakku, Anas bin Malik. Terimalah ia sebagai budakmu. Nabi SAW menerima Anas bin Malik bukan sebagai budak, tapi sebagai anak angkatnya. Anas bin Malik terus hidup bersama sang Nabi sampai Rasul SAW wafat. Hadirin hadirat, sebelum beberapa waktu sebelum Rasulullah SAW wafat, Ummu Sulaim ini ibundanya Anas bin Malik berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, doakan Anas bin Malik agar banyak rezekinya." Maka diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Anas bin Malik, "Allahumma aghfir amwalahu." Wahai Allah, banyakkan hartanya Anas bin Malik. Jadikan dia orang yang banyak harta dan rezeki, dan limpahkan keberkahan baginya. Rasulullah SAW tidak lama kemudian wafat. Anas bin Malik dilimpahi keluasan rezeki oleh Allah. Ini hadis ini datang 3 orang sahabat kepada Anas bin Malik di kota Baghdad, di istana Anas bin Malik. Anas bin Malik sudah punya istana, keberkahan dari doa Sayyidina Muhammad. Jangan kira orang yang mencintai Rasul itu miskin. Justru mereka yang dilimpahi keberkahan oleh Allah. Buktinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. 3 orang ini datang ke istana Anas bin Malik. Anas bin Malik sudah lanjut usia. Bisakah kami bertemu dengan Anas bin Malik? Bicara pada para penjaganya. Berkatalah para pengawal, bukan pengawal, maksudnya para ajudan di istana Anas bin Malik. Seraya berkata, bisa. Anas bin Malik di kamarnya di atas ranjangnya, silakan temui. Datang mereka bertiga, tanya, "Wahai Anas bin Malik, kami ingin dengar hadis syafaat." Anas bin Malik berkata, "Haddatsana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Telah berbicara kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berarti bukan satu orang, berarti yang mendengar riwayatnya mutawatir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah ma jannas ba'dhum fi ba'd." Bila datang hari kiamat nanti, manusia itu saling tindih satu sama lain bagaikan gelombang ombak. Mereka semua risau menantikan daripada hari pertanggungan jawab, menantikan namanya dipanggil. Mereka berdatangan kepada Adam. Fayatuna Adam. Mereka berkata, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat selain hadis ini, mereka berkata, "Wahai Adam, kau ini ayah kami seluruh manusia. Berilah kami syafaat, beri kami pertolongan ila rabbika." Fayaqulu lastu laha. Adam berkata, "Aku tidak mampu." Tapi kalian bisa pergi kepada Ibrahim. Fa innahu Khalilur Rahman. Kalian bisa pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena dia itu kekasih Allah. Fayaqulu Ibrahim. Ini ucapan ini cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah yang cerita dan mengucapkannya. Maka mereka berdatangan kepada Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, "Lastu laha." Aku bukan orang yang bisa menolong kalian. Walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Tapi kalian bisa pergi pada Musa karena dia itu kalimullah, yang mendengar ucapan-ucapan ilahi. Maka mereka berkata, berpergian kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Berkata Nabi Musa, "Lastu laha." Aku tidak mampu membantu. Walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Tapi kalian bisa pergi pada Isa karena dia ruhullah dan kalimat Allah.
Maka mereka berdatangan kepada Isa. Wa yaqulu lastu laha, aku juga tidak mampu. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa, kalian bisa pergi pada Muhammad. Fayatuni, mereka datang kepada aku, kata Rasul. Fayatuni, umat itu berbondong-bondong datang kepadaku. Setelah bertolak di Adam dan Ibrahim dan Musa dan Isa, fayatuni, mereka berdatangan kepadaku. Fa'aqulu ana laha, maka aku berkata, aku akan membantu kalian. Ucapan yang dinantikan oleh sedemikian banyak orang di masa itu, di masa di mana aku dan kalian akan bersama-sama untuk hadir dan berdiri di hadapan Allah menanti pertanyaan dan panggilan nama kita untuk diadili. Maka Rasul berkata, aku yang akan memberikan syafaat. Fa'astadimu ala Rabbi fayudhanuni wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha. Aku minta izin pada Allah untuk menghadap, sehingga aku diizinkan oleh Allah untuk menghadap, dan aku diberi ilham pujian-pujian yang bisa kusampaikan kehadirat Allah. La ta'durni al-an, dan aku tidak bisa mengucapkannya sekarang. Fa'amaluhu bitilkal mahamid, maka aku memuji Allah dengan pujian-pujian itu. Wa akhiru lahu sajida, lantas aku menyungkur sujud kehadiran Allah. Bayangkan ketika satu sosok manusia ini bersujud di hadapan Allah, seraya Allah berfirman, fayaqulu ya Muhammad irfa' ra'saka wa qul yusma' laka wa sallallahu washfa' bisyafa'ah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, wa qul yusma' laka, ucapkan apa saja, ucapanmu akan kudengar. Wasal tu'ta, mintalah, akan kuberi apa yang kau minta. Wasfa' bisyafa'ah, beri syafaat, akan kuberi izin kau memberi syafaat. Di dalam riwayat lain yang juga di dalam Sahih Al-Bukhari dijelaskan, para nabi itu berkata ketika mereka dimintai pertolongan, mereka berkata, hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang belum pernah Allah murka seperti ini, dan tidak akan murka seperti hari ini. Pergi kalian dari kami masing-masing mempunyai permasalahan sendiri. Demikian diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat lainnya. Tapi beda ketika sang kekasih yang datang langsung kepada Allah di hari puncak kemurkaan Allah. Di saat itu Allah berkata, ucapkanlah, akan kudengar ucapanmu wahai Muhammad. Alangkah indahnya Allah mencintai Nabi Muhammad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabbi, ummati ummati, wahai Tuhanku, umatku umatku, yang diperjuangkan umatnya. Nama kita ada di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul Malik, maka Allah berkata, pergilah, fa'akhrij minha, keluarkan dari api neraka, maka fi qalbihi mithqalu sya'iratin min iman, keluarkan semua umatmu dari api neraka sampai mereka yang mempunyai iman sebesar biji sawi, keluarkan biji gandum. Maka balik apa?
aku pun pergi dan kuperbuat perintah Allah. Ini hadirin, kejadian ini akan datang pada kita nanti. Semua kita akan wafat. Kita awalnya belum pernah menginjak bumi ini, sekarang hidup, makan dan minum di atas bumi, dan akan dibungkus, dikafani dan disolatkan dan dikuburkan, dan akan bangkit dan akan menemui perjumpaan seperti ini. Semua ma'udu, lalu aku balik lagi kepada Allah. Fa'ahmaduhu bitilkal ma'adin, aku memuji Allah lagi. Thumma akhirru lahu sajida, lantas aku menyungkur sujud lagi. Kenapa wahai kekasihku masih tersisa umatku wahai Allah? Fayaqul ya Muhammad irfa ra'saka wa qul yusma'lak wa sawtuka wasfa syafa'ak. Angkat kepalamu, berbicaralah, ku dengar pembicaraanmu, dan minta dan akan kuberi dan beri syafaat, maka akan kuberi syafaat. Tadi sudah, tapi beliau masih melihat umatnya menjerit-jerit di dalam api neraka. Fa'aqulu ya Rabb ummati ummati, aku berkata wahai Allah, umatku umatku. Fayaqulu intalib fa'akhrij minha man kana bi qalbihi mithqalu dzarrah aw khardalatin min iman fa'akhriju fa'antalib fa'al. Berdirilah, pergilah, angkat mereka dari umatmu yang masih mempunyai iman sebutir kecil. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi dan mengangkat umatnya yang tadi menjerit-jerit di dalam api neraka. Siapa ini yang berkata? Ini bukan cerita dan dongeng, ini sabda Sayyidina Muhammad. Ini sabda seorang Nabi yang berkata, yang telah Allah firmankan atasnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia adalah beliau berbicara dari hawa nafsu terkecuali wahyu yang disampaikan oleh Allah. Puaskah sang kali masih banyak umatnya yang menjerit di dalam api neraka. Sema'a'udhu ba'ahmaduhu bidirkan mahamid, balik lagi dan memuji Allah lagi. Sema'akhirru lahu sajida, lalu aku menyungkur sujud lagi kepada Allah. Allah memberi kekuatan para sahabat yang mendengar ucapan ini langsung dari bibir Nabi Muhammad SAW. Saya berkata, lalu aku menyungkur bersujud lagi kepada Allah. Lantas Allah berkata, wahai Muhammad, angkat kepalamu, berbicaralah, kuberi apa yang akan kau inginkan. Berilah syafaat, akan kuberi kau syafaat. Kembali pada ucapannya yang pertama dan kedua. Wahai Tuhanku, umatku, umatku, tidak tega mendengar cerita umatnya. Siapa mereka? Mereka yang mempunyai iman sebutir biji sawi dan lebih kecil. Cerita mereka tidak membuat sanubari dan Nabi tega mendengarnya. Masih ingin disyafaati hadirin hadirat, dengarkan sifat mulia Nabi Muhammad. Maka aku pun kembali dan memberikan syafaat pada mereka. Dan riwayat ditambah oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang juga diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Sema'udur rabi'ah, keempat kalinya aku kembali lagi ke hadapan Allah. Wa akhirul lahu sajidah, aku bersujud lagi kepada Allah. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala berkatalah, wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkan apa yang kau inginkan dan minta akan kuberi. Tadi padahal sudah minta kebebasan bagi orang yang punya dosa dari umatnya. Adna minal iman, sekecil-kecilnya dari iman. Apa yang terkecil
masih tersisa. Beliau tidak tega mendengar cerita umat. Yang keempat, saya berkata, ya Rabb, idani biman qala la ilaha illallah. Sudah terancam itu orang yang punya iman sebutir atom, tapi masih tersisa umat beliau menjerit. Mereka itu tidak punya apa-apa selain mereka itu muslimin. Izinkan aku, masih orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari umatku masih ada di dalam api neraka. Fayaqulu izzati wa jalali wa kibriyai wa rahmati ta'udhiyana minna man qala la ilaha illallah. Demi kemegahanku, demi kewibawaanku, demi keagunganku, demi kedahsyatanku, akan kukeluarkan semua mereka yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin hadirat, masihkah kita memiliki idola selain Nabi Muhammad? Adakah nama lain dalam jiwa kita yang terus memperjuangkan umatnya masih teriak di dalam api neraka? Mungkin di antaranya aku dan kalian masih berteriak, masih menjerit, masih terpanggang di dalam api, dan beliau terus berusaha memintakan syafaat. Beliau tidak tega mendengar rintihan umatnya. Hadirin hadirat, tutup seluruh idola yang lain. Cukuplah bagi kita idola kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah mereka yang mencintai Rasulullah. Telah kita dengar bagaimana agungnya perbuatan beliau dan pembelaan beliau, dan bagaimana agungnya pembelaan Allah dan kecintaan Allah kepada beliau. Lantas masihkah muncul dalam jiwa kita untuk tidak mau memuliakan sang Nabi? Saudara kita di sebelah sana berkata memuliakan Nabi musyrik. Allah memuliakan sang Nabi saat seluruh makhluk terhina. Allah menjadikan sang Nabi mengawali sedemikian banyak orang-orang yang mestinya di dalam api neraka masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang terbanyak memberikan pertolongan syafaat bukan hanya dari sang Nabi. Ada syafaatul Quran, ada syafaat dari salat, ada syafaat dari sedekah, ada syafaat dari para awliya, ada syafaat dari para syuhada, ada syafaat dari masing-masing. Tapi Allah belum memulai syafaat kecuali diawali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin hadirat, kita terus merangkak mendekat ke hadirat Allah. Jadikan jiwa kita dan kehidupan kita ini Muhammadi. Cintailah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kau lihat ada hal yang sunnah, ingatlah ini sunnah Nabi Muhammad. Ini hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ini mulia di dalam diriku karena aku mencintai Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ada orang yang mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Diriwayatkan di dalam Sahih Ibn Hibban, syafaatku kuberikan pada orang yang berdosa besar dari umatku. Demikian ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Di satu pihak, beliau sendiri yang paling tegas menegakkan syariat. Beliau sendiri yang paling tegas menegakkan hukum-hukum Allah. Beliau sendiri yang paling tegas menyampaikan perintah-perintah Allah. Tetapi beliau sendiri orang yang diciptakan oleh Allah paling tidak tega dari semua orang lainnya. Orang lain punya sifat tega, dan tidak teganya ada. Tapi saat di hari kiamat semua sudah tidak punya sifat itu. Allah mulai dari jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin,
Kita di bulan Sya'ban Al-Mukarram, ini bulan penantian menuju Ramadan Al-Mubarak. Saya tidak berpanjang lebar di malam hari ini. Rasanya hadis ini sudah cukup memuaskan kita. Rasanya saya tidak bisa berbicara lebih dari ini. Ini sudah membuat kita bisa merenung. Ini adalah risalah. Ini adalah surat panggilan kepadamu semua untuk mencintai Nabi Muhammad dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berpikir kalau begitu ya sudah cukup, tidak apa-apa aku bermaksiat atau ada syafaat. Jangan kecewakan jiwa Nabi Muhammad. Beliau yang demikian kasih sayangnya kepada kita akan kecewa ketika memahami perbuatan dosa-dosa kita. Jangan kecewakan beliau, gembirakan jiwa beliau, karena orang-orang yang menggembirakan beliau itulah orang-orang yang mulia. Kalau kita menggembirakan orang tua kita, pahala gembira, tentunya pahala agung. Lebih-lebih orang yang menggembirakan jiwa Nabi Muhammad. Disampaikan kepadaku, kata Rasul, amal-amal kalian setiap hari Senin dan Kamis. Ketika aku lihat amal kalian baik, maka aku memuji Allah. Begitu kulihat amal kalian buruk, maka aku beristighfar untuk kalian. Demikian akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Jadikanlah bakti kita kepada sang Nabi demi bakti kita kepada Allah. Orang sekarang ada yang berkata, buat apa bakti pada Nabi? Bakti pada Allah. Kita bakti pada orang tua, kita bakti pada guru, kita bakti tentunya lebih kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berbakti kepada Rasul adalah bentuk yang sempurna dalam bakti kita kepada Allah. Itulah perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih mereka, kecintaan mereka yang sangat mereka cintai dan mereka rindukan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar menyampaikan penyampaian di malam hari ini karena memang kondisi yang masih kurang sehat, dan mohon doa dari hadirin bagi semua di antara kita yang masih dalam sakit, agar Allah berikan kesembuhan. Malam ini saya akan langsung berangkat ke Cirebon. Saat ini juga karena esok pagi ada acara di Cirebon. Oleh sebab itu saya singkatkan majelis ini dan beberapa pengumuman. Hari Kamis, Jumat dan Sabtu insyaallah saya akan berangkat ke Kuala Lumpur. Mohon doa restunya agar Allah bangkitkan jiwa-jiwa muda yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, generasi Rolling Stone sudah muncul, generasi selengkar sudah muncul. Mereka rela menahan sakit demi memasang cincin besi di lidahnya. Mereka menahan pedih setiap makan dan minum karena menaruh cincin dan gelang di bibirnya demi kekasihnya dan idolanya. Di mana pecinta Sayyidina Muhammad? Wahai para pemuda-pemudiku, bangkitlah. Katakanlah pada jiwamu dan pada khalayak, aku membela Sayyidina Muhammad, idolaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akulah yang akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Amin Allahumma amin. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi malam Selasa yang akan datang, dan tentunya malam Ahad yang akan datang. Insyaallah saya sudah di Jakarta karena kita akan mengadakan tabligh akbar majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wilayah Cakung, Bekasi. Ini tabligh akbar di wilayah Cakung ini akan kita teruskan dengan ziarah ke makam Pangeran Jayakarta, seorang dai besar yang juga membawa Islam ke Jakarta ini, penerus daripada Raden Fatahillah yang membuka Jakarta dengan nama Sunda Kelapa. Ini Pangeran Jayakarta adalah salah seorang murid daripada
Sunan Gunung Jati, murid dari Sunan Gunung Jati, salah seorang dai Allah Subhanahu wa taala dari Gujarat. Kita akan berziarah ke makamnya insya Allah setelah acara. Bagi mereka yang punya kesempatan untuk hadir, silakan hadir, dan kita akan berziarah menyatukan jiwa kita dengan para pembela Rasulullah SAW yang telah wafat. Kita berziarah ke mereka demi menyatukan semangat kita, bangkitkan semangat kita agar sejiwa dengan mereka, sejiwa dengan muhajirin, sejiwa dengan ansar, sejiwa dengan ahlul badr, sejiwa dengan ahlul uhud, sejiwa dengan khulafaur rasyidin, sejiwa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia wal akhirah. Wa laqad asyhadu lana bi anna Allahu tuhibbu quluba tuhayyiru asyana wallahu qadana alaihi fama yusawiru minna wa yaqumu tanana akhirna hubbal fisari ila dari majlis syafati rabbina wa hadana wa idza bil mawaddati rabbana wa fadlina wa rajana الواحد الأحد الذي لا إله متوسلنا بما إليه تعالى وثاني وحبيبي وصفيه دين وجودي بالله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى فلا جدوانا أنت لنا يا درنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسلك لنا Mr.